Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina ba'dana shaqiyan wa la maqtutan wa la mahruma. Rabbi aqrib al-arwah minna bi ridha khairil anam wa bil mukhtar anna salatin wa salam. Amin. Amma ba'du, anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati, jemaah salat subuh, kaum muslimin muslimat, seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Asy'ari dan wali santri di mana saja berada yang bisa mengikuti pengajian pada saat ini, rahimakumullah wa hafizahullah wa nafa'akumullah tula hayatikum. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya dan musibah dan bencana yang menimpa alam ini. Diberi kehidupan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan usaha dan rezekinya yang halal dan barokah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita bersama dengan mengucapkan hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat yang sangat banyak, tidak terhitung banyaknya dan tidak mampu untuk mensyukurinya. Utamanya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam bisa menambah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya bisa mengikuti kegiatan taklim wa ta'allum kepada ini, dan juga banyak latihan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan latihan berakhlak karim. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi masalah. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur.
yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan berinfak apa yang saya rezekikan kepada mereka, baik di dalam sirr belaya, dalam keadaan samar-samar dan terang-terang. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berarti mengharapkan dagangan yang tidak akan rugi. Karena ibarat orang berdagang, kita di dalam dunia ini berdagang atau kemarin dalam dunia ini. Semuanya dagangannya akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beli di kuasa Allah taala kerana beramal. Kita beramal soleh, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berakhlakul karimah dan sebagainya, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibeli oleh Allah. Innallaha shara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membeli, akan menukar diri orang mukmin dan harta orang mukmin, semuanya annalahumul jannah, bahwa bagi mereka adalah akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bakal rugi berjuang beramal seperti dalam dunia ini. Jadi orang sepaling fokus untuk Allah Subhanahu wa taala, orang sepaling banyak baca Al-Quran, orang yang sebanyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sepaling faham dalam masalah agama. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas aqra'uhum bil Quran wa afqahuhum fi dinillah wa atqahum lillah wa amruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa awsaluhum bil rahim. Sebaik-baik manusia adalah yang paling pandai baca Al-Quran. Pintar baca Al-Quran, baca Al-Quran yang tepat, dilakukan dengan baik, makharijul hurufnya tepat, tertib, tidak tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Baca Al-Quran yang baik, makharijul huruf tepat, sifatul hurufnya tepat, makof ibtida'nya harus tepat, jangan wakaf di tengah kalimat. Haram hukumnya. Ini yang banyak terjadi. Orang wakaf di pertengahan kalimat itu haram hukumnya, dosa itu. Kami qori wal Quran yal'am. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran mengutuk kepada orang yang membaca, menantang kepada orang yang membaca. Ini kalau tidak berhati-hati anak saya. Yang baca Al-Quran dengan sampai salah, satu hurufnya pun tidak boleh salah. Satu hurufnya kita tinggal pasti salah. Wakaf satu huruf di pertengahan memang lebih-lebih, itu haram hukumnya. Itu tak kuatnya banyak mampu, mampu diundang dari sebelumnya. Iya, mengetok nang bukan nang ajaran ayat. Kalau huruf yang terakhir harus dimatikan, jangan dihidupkan. Ya boleh dia huruf terakhir mengetok. Itu cara membaca Al-Quran, harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam kitab tajwid. Itu sudah kesepakatan para ulama Al-Quran. Cara membaca Al-Quran yang baik, apalagi bisa sampai hafal Al-Quran, bisa ngapalati Al-Quran. Paling banyak ya ketik-ketik, bisa hafal berapa ayat, bisa berapa surat, bisa hafal, ya, bisa hafal Al-Quran keseluruhan. Alhamdulillah. Kita bisa hafal Al-Quran ketik, masya Allah, luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Ya Muhammad hamalatul Quran la yu'adzabu wa la yuhasabuna yawmal qiyamah. Ya Muhammad hamilul Quran idza mata taqi alaihi samawati wa ardi wa malakati. Wahai Muhammad, orang-orang yang menghafal Al-Quran tidak akan disiksa dan tidak akan dihisab amalnya di hari kiamat. Wahai Muhammad, itu kata Allah Subhanahu wa taala, hamilul Quran, orang yang hafal Al-Quran kalau mati meninggal ditangisi langit bumi semuanya nangis, wal malaikat dan malaikat, karena musibah sangat besar anak ini orang hafal Al-Quran saja. Ini anak saya sebenarnya kesempatan besar. Santri masih muda, masih banyak kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Oleh menghafal lagi Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran dari mulai jannah sampai dirindukan surga, surga rindu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, dalil Quran wa mut'imil ji'an wa hafidh lisan wa sha'imiyya fi syahri Ramadan." Surga itu kepada orang umat, orang umatnya ingin di surga dari bagus selatan sampai surga kerong orang sembahyang sampai orang umat yang dirindukan surga. Dalil Quran yang pertama orang yang baca Al-Quran. Banyaklah baca Al-Quran. Di pondok ini digunakan, jangan berbicara, jangan ngobrol, kita banyaklah baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran di masjid, jangan berbicara di masjid. Baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Ini orang yang membaca Al-Quran dirindukan surga. Orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang suka memberi makan orang yang kelaparan. Orang yang lapar dikena, orang yang lapar diberi makanan. Itu sangat pekerjaan yang sangat terhormat, sangat mulia sekalian. Dan tidak kenapa diberi kajian di sekitarnya. Akhirnya diberikan ke negara kita sebagai samping kita ini. Aneh. Seberikan jalan kita kok karena orang kira nanti orang enggak beri ya. Wahafil lisan. Yang ketiga orang yang bisa menjaga lisannya, tidak berbicara seenaknya. Tak ngotak orang kesalahan, tidak bohong, tidak dusta. Ini orang fokus otak bohong, cek muda sedang berkorban dengan itu bukan perkataan manusia. Ada yang kira agak buka orang lain modal mulut bukan nggak suara hewan. Itu tidak boleh anak sekalian. Segala lisan kita jangan berbicara seenaknya. Kalau berbicara mengganggu, apalagi mengganggu orang sholat, mengganggu orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal orang yang berzikir khusyuk, gara-gara kata tentang burung sebut. Orang yang abaikan khusyuk sudah penuh, sudah menghadap hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, gara-gara kata rame burung sebut. Ini dia sampai rame kepada Allah. Jagalah lisan kita. So ini nanti sahih Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu semuanya dirindukan surga sekalian. Bukannya juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in aradtum aisyas pada wa mautas syuhada wa dhilla yawmal harri wal huda min ad-dalalah fa'azimu qira'atal Qur'an. Kalau kamu sekalian menginginkan hidup bahagia, matinya mati syahid, teduh di kala hari panas, wal najati wal khasri, diselamat di padang mahsyar, wal huda min ad-dhalalah, mendapat petunjuk dari kesesatan, fa'azimu qira'atal Qur'an, maka hendaklah istiqomah membaca Al-Quran.
selalu banyak baca Al-Quran, fa innahu kalamur rahman, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Sebenarnya Gusti Allah yang maha penyayang. Ini anak-anakku sekalian, itu karenanya kita banyak membaca Al-Quran. Ini orang yang paling baik, orang yang paling bisa membaca Al-Quran. Kemudian orang yang paling baik, wa afqahuhum fi dinillah, orang yang paling paham di dalam agama Allah. Paling bagus orang yang paling ngerti masalah agama, biar agamanya selamat. Karena orang ini wajib menjaga agamanya. Lebih-lebih dari yang bisa merusak agama. Yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa sawbi amma yufsiduhu wa yaqta'uhu wa huwa riba. Wajib orang Islam menjaga agamanya, ini wajib orang Islam, dan menjaga jangan sampai Islamnya ini rusak, jangan Islam ini putus. Apa yang bisa merusak Islam? Memutus Islam, yaitu masalah pertatan. Jangan tidak sampai rusak, tidak sampai murtad. Untuk menjaga murtad, ya harus mempelajari ilmu khair, harus mempelajari kita dengan benar. Jangan sampai salah kita. Satu saja salah di dalam masalah kita, ini Islamnya hancur. Islam hancur, rusak. Dari kata belum tahu tentang jadi akoid sejak banyak terjadi ini di dalam masalah. Dia sifat kontinnya kena. Sintung Allah di dalam adilkan, sintung Allah di dalam sejahtera, sintung Allah di dalam pekerjaannya. Kemarin sudah saya jelaskan masalah satu dalam adilkan. Allah Taala ada zat lain, tidak berhitungan zatnya Allah. Kemudian tidak ada zat lain yang menyamai zatnya Allah. Dan juga zatnya Allah tidak tersusun daripada anggota. Itu karena itu semuanya sifatnya Allah. Satu Allah di dalam sifatnya, Allah Ta'ala tidak mempunyai dua sifat yang sama lafaz dan maknanya. Artinya dua dan seterusnya. Dan sekarang wahdaniyyah fil af'al. Satu di dalam pekerjaannya, artinya anak-anak sekalian, atau wahdaniyyah fil af'alnya apa? Ini yang banyak tidak paham. Artinya satu Allah di dalam pekerjaannya, yang memiliki pekerjaan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking kelakuan cuma Gusti Allah, yang lain ada yang minjal, yang lain yang punya pekerjaan bisa bergerak, bisa diam, kita bisa berusaha dan sebagainya. Api bisa membakar, obat bisa mengobati dan sebagainya. Itu semuanya pinjaman, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istilah mayyakul bitaw'i aw bil illa pada kufrun inda ahlil millah. Barang siapa yang mengatakan api bisa membakar dengan matanya sendiri, atau hilang, ini maka orang itu kafir hukumnya. Apa? Terbakar dia pada di kilo api. Api yang bisa membakar. Hakikatnya yang membakar adalah Allah Subhanahu. Karena barang ini yang mengiyu baru Allah Ta'ala yang menolong itu. Apa yang cuma sebab? Allah menjadikan sebab di dunia ini. Waja'alna li kulli syai'in sabab. Saya menjadikan setiap perkara pada sebabnya. Ini sebab pemilik pekerjaan itu hanya Allah. Pemilik pekerjaan hanya Allah. Bila dia Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud. Yakbar Nabi Ibrahim ilmu apa? Tak apa-apa. Tak terbakar Nabi Ibrahim. Kenapa?
Allah Ta'ala tak bagi kerana yang memilih api itu Allah. Ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api kata Allah, awai kuni bardan berjalak bermasalah dengan Ibrahim. Selamat Ibrahim, ayat Ibrahim. Tak gelok orang cari apa sama. Gusti Allah yang milik api itu Allah. Semuanya yang terjadi di alam ini semuanya adalah Allah yang menjadikan alam ini. Pada rumah alam yang berkuasa alam akan dirusak alam. Itu apa kapi yang kasokan Gusti. Ada barang yang terjadi dengan alam bukan kehendak Allah. Semuanya adalah takdir Allah. Orang yang tidak barang sebagai kesokan Allah murtadlah. Itu merusak iman, merusak Islam. Kadang orang yang macam mengayak dengan Gusti Allah je ingin diri. Yang beda orang ketiga. Itu murtad. Murtad orang barang penyakit kakinya. Dia pergi dari Gusti Allah. Boleh penyakit apa? Hanya penyakit apa? Mengatakan sesuatu bukan kehendak Allah, murtad orang. Iradah kesalahan. Yang mempunyai iradah itu semata-mata hanya Allah. Itu kehendak Allah. Semua yang terjadi di alam, macam hari kita sokan Allah. Kesokan Gusti. Tapi orang bingung. Ada yang bedanya. Akhirnya salah ada kaum bidah. Nanti Allah Ta'ala kau cerita. Ya tahu ini bersebab apa? Sebab ya manusia banyak durhaka kepada sebab dosa besar. Nanti tak gelem. Kau tak gelem. Dan ini tak film menceritakan Musa sudah durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'anzalallahu al-qahta ala qaumin illa bitamarrihim ala Allah. Mana pasal kaum Mikyah la mana? Orang yang namanya durhaka kepada Allah, orang sudah maksiat kepada Allah. Ya Allah Taala meronaki naik dari situ engkau. Ya karena pelan bengal keluar Gusti Allah. Bukan melanggar aturan Allah. Harus melanggar. Hadis lain beda. Orang yang lalang orang ini atau kena cucu, dengan tempangan daerah orang yang dioleh Allah Taala tidak akan menurunkan hujan. Ajis ini berbagi tahu apa boleh? Ada zina wal riba fi qaumin. Mula perzina, riba sedalam terangan, azina dalam terangan, tidak disitu kau. Allah Ta'ala akan meronaki wajah. Itu yang menyebabkan tidak hujan. Bersebab semua simul jenis Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, minta sepura dari Allah Ta'ala, beristighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Beristighfarlah kepada Tuhan. Istighfar kepada Allah Ta'ala, minta sabar kepada Allah Ta'ala, penangis kepada Allah Ta'ala, minta sabar kepada Allah Ta'ala. Kesalahan kita seorang dosa asal kepada Allah Ta'ala. Yursilis sama alik midor, Allah akan menghujatkan langit dengan lebat. Pokok tolong terus untuk kita beristighfar kepada Allah. Istighfar penangis, pokoknya istighfar dari Allah Ta'ala. Itu semuanya adalah kesalahan kita. Ini adalah kesalahan. Ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang paling baik adalah orang yang paling pandai baca Al-Quran dan paling paham di dalam masalah agama, karena ilmu agama. Ilmu agama yang semasalah agama, semasalah agama. Muntar saya ada selamat, akidah selamat, tasawufnya selamat, yang harus dipelajari
itu ajar ke mau terus lah syariat salah di dalam syariat orang akan fasik, salah di dalam akidah akan dosa, salah di dalam tasawuf kita akan dosa besar. Ini ya bisa menjadi kafir sendiri. Artinya ayat melalui foto ajar ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu tauhid, dan juga ilmu tasawuf harus diperdalam. Fokus pemerintah tetap sampai salah. Ini anak-anakku sekalian, orang yang paling baik kata Rasulullah, orang yang wa'atqahum lillah, dan orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling takwa kepada Allah Taala bisa melaksanakan perintah Allah dan bisa menjauhi larangan Allah. Ada orang yang paling bagus. Orang yang bisa perintah Allah dikerjakan, larangan Allah dijauhi, itulah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bagus untuk Allah Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulianya kamu sekalian menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Di dalam tafsir orang yang bertakwa di dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya maksud takwa ya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi paling mulia orang yang kanjeng Nabi Muhammad orang atqakum. Paling mulia manusia yang Arab kan paling takwa orang yang Arab kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang paling baik wa amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar, dan orang yang paling bisa amar ma'ruf nahi munkar. Usahakan kita bisa amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi fa dzalika al-afdal. Orang yang melihat kemungkaran, ya kemungkaran sudah orang yang ini melihat kemungkaran, maka harus dirubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Ini pemerintah yang punya kekuasaan, yang harus gunakan kekuasaannya untuk amal ma'ruf nahi munkar. Kesempatan Islam, ulama, wilisanihi dengan desa. Ini tugasnya para ulama, para ustaz. Jadi ini tugasnya. Kalau tidak bisa, tapi santai senang tapi kalau tidak baik ya Allah, terbuat umat Allah, pemudarati umat ya Allah, sampuraati Allah maaf umat Muhammad, Allah maafkan umat Muhammad ya Allah, pemudarati Nabi sampuraati ya Allah, orang-orang sedek melepas dari semua orang ya Allah, orang-orang sebasar dari semua orang ya Allah. Adu'aatib mantar orang-orang seposal, mantar satu sebelah mantar tak boleh kau, mantar orang-orang satu kesingaja sekesih pada mantar yang Allah berfikirnya ya Allah. Artinya harus paling sedikit kita mendoakan dengan hati kita. Melihat orang yang salah, kita mendoakan dengan hati kita. Adalah aku dan Allah Taala yang ikrar bil qurbi wa awsaluhum lirrahim. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bisa silaturahim, tidak memutus tali persaudaraan antara sesaudara orang yang cerita seorang Islam setelahnya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang Islam itu sesaudara. Al-Muslim lil Muslim, akhul Muslim. Orang Islam yang seteraikan tak boleh cumpukkan, tak boleh atokaran, tak boleh menghina, tidak boleh mendolimi, tak boleh pakor orang Islamnya. Akhirnya orang yang paling baik adalah orang yang paling bisa menyambung siapa. Apa boleh berhubungan kerabat kepada kita datang ini boleh ini nanti aja sampai diputus. Orang yang memutus tali persaudaraan itu orang yang diharamkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bila dia orang yang benci orang oleh benci orang Islam, tak
boleh baca orang Islam, boleh baca orang Islam. Kung katengkan kayak mudah masalah. Ini anak itu sekalian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.